Melanjutkan cerita sebelumnya. Di akhir kata-katanya, Arif Santoso berteriak histeris, emosinya meledak, air liurnya berhamburan. Sarapan jadi tidak bisa dimakan, meja makan ini pun sepertinya harus dibuang, penuh air liur. Dengan jijik, aku mengusap air liur yang mengenai pergelangan tanganku dengan tisu. Gerakan ini semakin menyakiti Arif Santoso. Matanya merah membara, menatapku penuh kebencian. Aku hanya tersenyum dingin. Kamu bicara seolah-olah aku tidak pernah dipukuli penculik, tidak pernah memberi makan babi, tidak pernah memungut sampah, atau tidak pernah tidur di kolong jembatan. Hanya saja, setelah berbagai liku, aku dikirim ke panti asuhan. Tapi hidup di panti jauh lebih kelam, dilecehkan oleh kepala panti, dimanfaatkan oleh anak laki-laki yang lebih besar, dan dicambuk oleh pengurus dengan tali kulit. Aku bilang apa? Kataku menyindir. Ada apa? Kalian ribut soal apa? Ayah dan ibu masuk dari luar memandang kami dengan curiga. Tidak ada. Bima Pratama bereaksi lebih dulu. Kami cuma ngobrol. Ibu dengan cemas menoleh ke sisi lain. Arif, kamu tidak bilang apa-apa kan? Arif Santoso yang sedang kesal, wajahnya murang. Ibu, siapa sebenarnya anak kandungmu? Aku bahkan tidak boleh bicara jujur. Ibu terdiam, tak mampu berkata apa-apa. 3 detik kemudian, dia buru-buru menjelaskan kepada Bima Pratama. Anakku, maaf. Kemarin ibu bukan sengaja menyembunyikan kebenaran. Jangan marah sama ibu. Di hati ibu, kamu selamanya anak yang paling ibu sayang, yang paling ibu cintai. Meski aku tahu ibu selalu memanjakan Bima Pratama, mendengarnya mengatakan ini di depan anak kandungnya sendiri sungguh membuatku puas. Arif Santoso menatap ibu dengan kaget. Ekspresinya berubah dari tak percaya menjadi kecewa, lalu putus asa hingga akhirnya hampa. Bima Pratama justru memegang dahi, sedikit canggung. Ibu, aku tidak apa-apa. Kamu, dia sepertinya tak tahu harus berkata apa. Mungkin dalam hati berpikir, cepat lihat anak kandungmu itu. Akhirnya Bima Pratama beralasan harus latihan piano dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Begitu dia pergi, Arif Santoso dengan tenang dan dingin berkata, Ayah, Ibu, kapan kalian akan menyuruh dia pergi? Ibu tak langsung paham. Menyuruh siapa pergi? Aku anak kandung kalian. Sekarang aku sudah kembali. Orang-orang yang tidak relevan sebaiknya segera diusir, kata Arif Santoso. Maksudmu menyuruh Bima pergi dari rumah ini? Tanya ibu. Benar, jawab Arif Santoso singkat. Ayah dan ibu bersuara serentak, terkejut. Ibu memandang Arif Santoso dengan tak percaya. Arif, apa yang membuatmu begitu membencinya? Baru kembali hari kedua sudah mau memusirnya. Arif Santoso tersenyum dingin. Ibu, akulah anak yang kau lahirkan. Selama bertahun-tahun aku menderita di luar sana, makan susah payah, tanpa pernah merasakan kasih sayang kalian sehari pun. Sekarang aku kembali, masih harus melihat wajah anak palsu itu. Pernahkah kalian memikirkan perasaanku? Ibu mengerutkan kening, wajahnya mulai tidak senang. Kamu menderita di luar sana selama ini. Aku tahu, dan ayah ibu akan menebusnya nanti. Tapi penderitaanmu bukan salah Bima. Kenapa kamu menyalahkannya? Arif Santoso tak menunda. Jelas sangat kecewa pada ibu. Ayah, apa ayah juga berpikir begitu? Ayah menatap putra sulungnya, matanya penuh rasa bersalah. Tapi nadanya sangat tegas. Arif, ibu kamu benar. Kamu hidup susah selama ini. Ayah dan ibu memang merasa bersalah.
dan ingin menebusnya. Tapi ini bukan urusan Bima. Dia tidak bersalah. Kami tidak akan menyuruh Bima meninggalkan rumah ini. Sebaliknya kami berharap kalian bisa akur dan saling melengkapi. Arif Santoso tertawa keras, seolah mendengar lelucon terbesar. Menebus? Menebus dengan apa? Uang? Jangan lupa, uang itu sebenarnya milikku. Seluruh grup Changseng adalah milikku. Karena akulah anak kandung kalian. Harus kukatakan berapa kali lagi? Kalau mau menebus, kecuali kalian bisa memutar waktu ke 16 tahun lalu, bisa. Ruang tamu bergema dengan teriakan histeris Arif Santoso. Dalam kemarahan, dia membalikan meja makan. Piring, gelas, dan makanan terpental ke lantai, menghasilkan suara gaduh berdentuman. Harus kuakui, dia melakukan apa yang ingin kulakukan di kehidupan sebelumnya. Mengucapkan apa yang ingin kuucapkan. Ya, orang tua selalu bicara soal penebusan. Tapi apa gunanya penebusan? Yang kami hilangkan adalah waktu berharga, masa kecil yang seharusnya riang, dan masa muda yang tak ternilai. Tapi di kehidupan sebelumnya, saat orang tua menyuruhku akur dengan Aisyah Rahma, Arif Santoso malah berkata sinis, "Kamu tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Aisyah. Selama hidupku, dia satu-satunya adikku. Kalau bukan karena ikatan darah, aku sudah mengusirmu dari rumah ini." Pada akhirnya, dia memaksaku mendonorkan ginjal untuk Aisyah Rahma. Aku menangis, bertanya kenapa dia begitu kejam padaku, padahal aku adik kandungnya. "Karena kamu tidak punya nasib baik, tidak berhak hidup di keluarga ini," jawabnya. Ternyata, semua orang bisa bicara seenaknya kalau tidak berada di posisi itu. Hanya ketika benar-benar mengalaminya, mereka bisa memahami perasaan orang lain. Arif Santoso, oh Arif Santoso, di kehidupan ini salahkan dirimu sendiri karena tidak punya nasib baik untuk hidup di keluarga ini. Sejak hari itu, hubungan antara orang tua dan Arif Santoso jelas memburuk. Keduanya saling menghindari. Sepertinya tak ada yang mau mengalah. Satu pihak ngotot ingin mengusir Bima Pratama, pihak lain sama sekali tidak setuju. Menurutku, Arif Santoso terlalu percaya diri. Anak kandung, lalu kenapa? Bima Pratama telah membawa begitu banyak kejayaan dan sorotan untuk orang tua, menjadikan mereka bintang. Mereka dihormati dan dikagumi, kemanapun pergi seperti selebriti papan atas. Sekarang, menyuruh mereka melepaskan putra angkat pianis jenius yang mereka besarkan sejak kecil demi anak kandung yang putus sekolah SMP dan jadi kuli bangunan. Mereka tidak bodoh. 2 hari kemudian, ayah menemui Arif Santoso di ruang tamu, mengusulkan untuk menyewa beberapa guru privat untuk membantunya belajar, lalu mengirimnya belajar ke luar negeri. Arif Santoso curiga, dia salah dengar. "Kalian mau mengusirku?" "Tentu bukan." Ayah bingung kenapa dia begitu menolak. "Arif, dulu kamu tidak punya kesempatan sekolah. Sekarang berbeda. Ayah pikir kamu masih muda, harus belajar lebih banyak dan melihat dunia. Itu akan mengubah cara pandang dan hati." "Kenapa aku harus mengubah cara pandang dan hati? Aku juga tidak perlu belajar ke luar negeri. Dalam beberapa hari, aku bisa ikut ayah ke kantor.
Ajari aku cara mengelola dan menjalankan grup Changseng. Itu saja. Ayah terkejut dengan ucapannya. Tak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Aku menyela dengan ramah. Kak, ayah akhir-akhir ini kurang sehat. Jadi semua keputusan besar grup Changseng ada di tanganku sekarang. Wajah Arif Santoso langsung berubah. Dia berdiri mendadak. Berdasarkan apa? Apa dasarnya? Nadia Sari, berapa banyak lagi yang akan kau rampas dariku? Aku tak bisa menahan tawa. Kapan grup Changseng jadi milikmu? Aku putra sulung keluarga ini. Itu seharusnya milikku. Arif Santoso seperti bom yang siap meledak. Berteriak penuh emosi. Ayah akhirnya marah, berteriak keras. Kamu seorang kuli bangunan mau mengelola perusahaan? Berangan-angan, bermimpi di siang bolong. Kalau mau masuk grup Changseng, setidaknya kamu harus seperti adikmu, lulus dari Stanford Graduate School of Business. Punya kemampuan itu? Orang yang putus sekolah di kelas 2 SMP. Sampai kamu bisa masuk Stanford, bunga pun sudah layu. Saat Ibu dan Aisyah Rahma masuk ke ruang tamu, suasana menjadi hening. Arif Santoso menatap ayah, matanya penuh ketidakpuasan dan rasa rendah diri. Dengan mata membara, dia berteriak histeris. Saya anak kandungmu. Kalian yang membuat saya hilang. Sekarang merendahkan saya sebagai kuli bangunan. Lalu kenapa? Kuli ini anak kandung kalian. Orang yang main piano itu cuma kalian adopsi dari panti asuhan. Apa kalian sudah pikun? Mengabaikan anak kandung dan memanjakan orang yang main piano itu. Saya lihat kalian berdua sudah pikun semua. Tamparan keras dari ayah mendarat di wajah Arif Santoso. Ayah gemetar karena marah, lalu keluar. Semumatu karena matan kalia Sarya kalah pertanto ala cupanya. Setelah hari penuh kekacauan itu, Arif Santoso tentu tidak pergi. Dia juga sepertinya tidak rela pergi. Hubungan ayah dan anak membeku. Bahkan sikap ibu terhadap Arif menjadi jauh lebih dingin karena dia juga ikut dimaki. Dengan konser pertama Bima Pratama di dalam negeri yang semakin dekat, mereka semakin tak punya waktu untuk memperdulikan anak kandung ini. Jumat sore, ayah dan saya sudah berganti pakaian formal, bersiap ke gedung konser. Bima telah memesan tiket baris depan untuk kami. Sebagai sopan santun, 2 hari sebelumnya dia sudah mengundang Arif Santoso dan Aisyah Rahma untuk menonton konsernya. Tapi hingga pukul 4 sore, Arif Santoso mengurung diri di kamar dan tidak keluar. Aisyah Rahma berdandan mewah dan ikut bersama kami naik mobil. Konser berjalan sukses tanpa celah. Semua kursi terisi. Disambut tepuk tangan menggema. Setelah selesai, kami ke belakang panggung menemui Bima Pratama yang hampir dikerumuni semua wartawan. Saat seorang wartawan tahu identitas kami, mereka langsung memotret dan melempar berbagai pertanyaan. Untungnya, orang tua sudah terbiasa dengan situasi ini.
menjawab dengan tenang dan penuh percaya diri di depan kamera. Awalnya, Aisyah Rahma agak canggung, tapi segera dia bisa bersikap luas. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya sebagai putri grup Changsheng, dia tidak asing dengan sorotan kamera. Sebagian besar wartawan mengenal orang tuaku. Beberapa mengenalku, tapi tak ada yang tahu siapa Aisyah Rahma. Ada yang penasaran, mulai menduga-duga hubungannya dengan Bima Pratama. Secara tidak langsung bertanya apakah dia pacarnya. Aisyah Rahma hanya tersenyum tipis, menjawab dengan nada ambigu seperti sedang main tai chi. Sebuah stasiun TV terkenal ingin bertemu orang tua, mengundang orang tua untuk wawancara bertema bagaimana membesarkan seorang pianis jenius dari sudut pandang orang tua. Jadi, saat ini mereka tidak ada di sini dan tak ada yang mempertanyakan Aisyah Rahma. Aku hanya berdiri diam di samping, menyaksikan dia berlaga. Keesokan harinya, topik soal dugaan pacar Bima Pratama langsung jadi trending. Wajah Aisyah Rahma yang tidak terlalu menarik muncul di layar ponsel, dan para penggemar ramai-ramai tidak percaya. Akun media sosial Bima Pratama dibanjiri komentar. Pilihan Mas Idol kok gitu? Mending pacaran sama aku. Semalam aku mikir seharian, gak ngerti aku kalah di mana. Sejak hari itu, Aisyah Rahma jelas semakin perhatian pada Bima Pratama. Pagi hari, dia turun bersama Bima untuk sarapan. Malam hari, dia diam-diam mengambil susu dari tangan Tante Lina dan mengantarkannya ke kamar Bima, lalu mengobrol soal piano dan biola. Oh ya, di kehidupan sebelumnya, Aisyah Rahma belajar biola. Bakatnya biasa saja, tidak terlalu giat berlatih, jauh dari level profesional, tapi cukup untuk mengesankan orang awam. Kebetulan, Bima kecil juga pernah belajar biola sebentar. Jadi Aisyah Rahma sering memegang biola. Berpura-pura rendah hati meminta saran darinya. Dia tidak merasa canggung. Aku saja sudah canggung buatnya. Malam itu, Aisyah Rahma mengenakan gaun tipis berwarna hijau, membawa susu naik ke atas. Tanpa berkata apa-apa, aku mengambil susu dari nampannya dan meminumnya sekaligus. Wajahnya langsung muram. Itu bukan untukmu. Aku melakukan ini untuk memperingatkanmu. Jangan buang-buang tenaga. Bima Pratama bukan untukmu. Aku tersenyum kecil. Sikapku terang-terangan dan menantang. Dari mana kamu tahu aku tidak bisa mendapatkannya? Hanya pria biasa. Sepertinya kamu pengalaman banget ya. Kalau tidak percaya, ayo kita coba. Di bawah tatapannya, aku membuka pintu kamar Bima Pratama, sengaja membiarkannya sedikit terbuka. Bima Pratama baru selesai mandi, mengenakan jubah mandi. Rambut hitamnya yang sedikit ikal masih meneteskan air. Dia santai mengusap rambut dengan handuk. Wajahnya yang basah, tampak tampan dan segar. Ada apa? Tanyanya padaku. Aku tiba-tiba bingung. Harus menjawab apa? Terdiam sesaat. Mau aku bantu keringkan rambutmu? Bima Pratama menatapku aneh. Kamu kesini cuma buat bantu keringkan rambutku. Ya sudahlah, kataku sambil mengangkat tangan. Gak usah, lupakan. Tunggu, tiba-tiba dia menarikku. Matanya yang gelap bergerak pelan. Pengering rambut ada di kamar mandi. Kalau di kamar mandi enggak dulu, aku bantu lap kering dulu saja, ujarku. Duduk, kataku sambil menepuk sofa. Bima Pratama menatapku dengan curiga. Ada emosi yang tak jelas di wajahnya, tapi dia tetap patuh duduk. Untuk mengusir kekacauan di pikiranku, aku mengambil handuk dan menggosok rambutnya asal-asalan. Nadia Sari, kamu sengaja ya?
tanyanya. Bima Pratama menggenggam tanganku. Aku berusaha menariknya, tapi dia memegangnya lagi. Kami berpandangan. Aku kenapa sih sampai kamu begini? Tanyaku. Bima Pratama memegangku erat. Matanya seperti anak serigala, penuh dominasi dan ganas. Seolah aku harus memberi alasan atau dia tak akan melepaskanku. Sudah lama aku tak melihat Bima seperti ini. Di kehidupan sebelumnya aku sering melihatnya begitu. Mengingat dia dan anak-anak nakal di panti asuhan, adegan kami berkelahi, lalu memikirkan tatapannya yang penuh perasaan saat bermain piano di panggung. Kadang sulit percaya mereka orang yang sama. Kamu tidak membuatku marah, tapi sekarang aku akan memprovokasimu. Begitu kata-kata itu keluar, aku mencium bibirnya. Bima Pratama sepertinya terkejut sesaat, tapi setelah jeda singkat, dia mulai membalas ciumanku. Kami berciuman penuh gairah di sofa, sampai kehabisan napas. Bima berhenti sejenak, memegang wajahku dengan serius. Kamu yakin kita mau begini? Aku kayaknya mulai terpikat sama bibirmu. Aku mengangguk cepat, yakin. Bima tersenyum kecil, nadanya ringan. Tadi aku mau tanya, kenapa mulutmu bau susu? Plak, di luar pintu suara gelas pecah terdengar, diikuti langkah kaki cepat yang menjauh. Setelah aku mendeklarasikan kepemilikan atas Bima Pratama di depan Aisyah Rahma, dia agak menahan diri. Aku pikir dia sudah menyerah, tapi ternyata dia masih menyimpan rencana besar. Akhir pekan karena urusan perusahaan aku terbang ke Jerman. Saat itu orang tua sedang merekam acara wawancara, jadi di rumah hanya ada Bima Pratama, Arif Santoso dan Aisyah Rahma. Pulang dengan penerbangan pukul 2 siang. Aku sampai rumah jam 1 dini hari. Lewat lantai 3, aku melihat pintu kamar Bima Pratama terbuka. Baru masuk, lampu kamar tiba-tiba dinyalakan. Aisyah Rahma berbaring di ranjang dengan pakaian setengah terbuka. Posenya menggoda, menyeringai penuh kemenangan kepadaku. Bima Pratama tertidur di sampingnya. Kamu akhirnya pulang, kami sudah menunggumu lama, katanya. Kata kami membuatku memperhatikan Arif Santoso yang duduk di sofa. Kalian melakukan apa? Tanyaku. Arif Santoso melirikku dengan acuh, melempar iPad di tangannya ke meja. Aku mengambilnya dan membuka galeri. Isinya foto-foto Aisyah Rahma dan Bima Pratama di ranjang, mobil, kamar mandi, diambil dari sudut yang cerdik. Bima tampak tertidur atau seolah menikmati. Aku melempar iPad itu mendekati ranjang dan memanggil Bima Pratama pelan. Dia tak bereaksi sama sekali. Aku tak menyangka di kehidupan ini Arif Santoso dan Aisyah Rahma sudah jahat sampai sejauh ini. Kalian mau apa? Karir Bima Pratama plus hak operasional grup Changseng seumur hidup 20 miliar tidak terlalu banyak kan? Aisyah Rahma menyebut angka dengan enteng. Aku menatap Arif Santoso. Kamu juga demi uang? Dia menatapku langsung. Kalau bukan, uang sebanyak itu aku tidak bisa putuskan sendiri. Aku harus telepon ayah dulu. Setelah menelpon, aku menjelaskan situasi dengan singkat. Ayah dan ibu yang menginap di Hotel Bintang 5 dekat stasiun TV tiba dalam 40 menit. Ibu segera berlari ke sisi ranjang, memanggil Bima Pratama, tapi seperti sebelumnya tidak ada respons. Melihat Aisyah Rahma hanya mengenakan jubah mandi dengan rambut acak-acakan, ibu langsung tahu apa yang terjadi. Belum sempat ada yang bereaksi, ibu sudah menerjang menampar Aisyah Rahma 2 kali dengan keras. Kapan kamu ambil foto-foto itu? Dengan cara apa kamu mendapatkannya? Bentak ibu. Aisyah Rahma memegang wajahnya, tak percaya ibu memukulinya. Ibu, kamu memukulku. Orang rendahan tanpa asuhan, siapa yang memberimu keberanian untuk menjebak anakku?
Wajah Aisyah Rahma hancur. Kamu bilang aku barang tak tahu malu. Memangnya kenapa kalau ku caci? Lihat dirimu, sampah tak berguna, bahkan tidak layak mengikat tali sepatu anakku, balas ibu. Anakmu, anakmu, dia bukan anakmu. Aku dan Arif Santoso yang anakmu, dasar pikun. Aisyah Rahma berteriak kesal. Ibu juga marah besar. Aku gila, ku beritahu kalian, kalau dalam 3 hari tidak mengumpulkan 200 triliun rupiah, semua video dan foto ini akan kusebar. Kamu berani? Lihat aku berani atau tidak, Arif Santoso menjawab dingin. Ini tujuanmu kembali ke keluarga Zou? Tanya ayah dengan suara serak. Wajahnya tegang, menatap Arif di sofa. Kalian tidak adil, aku juga tidak akan baik. Kalian yang memaksaku, jawab Arif Santoso tegas. Kalian mau berapa? 200 triliun rupiah. Arif Santoso, kamu gila, ibu memaki. Aku tidak gila. Kalau tidak mau bayar, tunggu saja. Bima Pratama hancur dan grup Changsheng bangkrut. Arif Santoso menatap ganas. Kamu juga tidak ingin saham perusahaan jatuh gara-gara anakmu kan? Ibu benar-benar marah. Mengangkat tangan untuk memukul Arif, tapi dia mendorongnya menjauh. Aku mendekat, memapa ibu. Ayah, ibu, keluar dulu, biar aku yang bicara dengan mereka. Ayah menatapku dalam-dalam, lalu menarik ibu yang sedang mengamuk keluar. Aku membuka iPad, menelusuri foto-foto vulgar dan berani itu satu persatu. Lalu berkata tenang, jangankan 200 triliun, 200 rupiah pun tidak akan kuberikan. Aisyah Rahma tersenyum sinis. Nadia Sari, aku ingin lihat seberapa jauh kamu bisa bertahan. Aisyah Rahma, kalau kamu yang dulu di kehidupan sebelumnya, mungkin masih ada harapan untuk menggoda Bima Pratama. Sekarang, apa kamu tidak sadar seperti apa penampilanmu? Aisyah Rahma membelalak, seolah melihat hantu, menatapku tajam, bibirnya bergetar. Nadia Sari, kamu juga terlahir kembali bukan? Aku tersenyum dingin, tidak menjawab. Arif Santoso menatapku, lalu ke Aisyah Rahma, seolah mendengar halusinasi. Pantas saja waktu itu kamu bersama Bima Pratama, kata Aisyah Rahma. Dia mengangkat kepala, matanya penuh kebencian. Hari itu di panti asuhan, kamu sengaja membuat orang tua tidak mengadopsiku, bukan? Aku menggeleng sambil mengejek. Bukan cuma itu, aku yang menyarankan ibu pindah ke Jerman. Menyarankan ayah jual rumah lama dan meminta ayah memindahkan Pak Joko ke cabang utara. Aku ingin memutus semua hubunganmu dengan keluarga Zou. Dasar rendahan. Aisyah Rahma kehilangan kendali. Menamparku, tapi aku menangkap pergelangannya erat. Terima kasih atas pujiannya. Aku bahkan bisa menyingkirkan Arif Santoso, apalagi cuma kamu. Arif Santoso seolah menyadari sesuatu, menatapku dengan serius. Nadia Sari, apa maksudmu? Aisyah Rahma sudah paham. Kamu sengaja membiarkan penculik membawanya. Aku hanya memilih melindungi diri sendiri. Nadia Sari, Arif Santoso melompat menerjangku. Tangannya mencengkram leherku. Matanya merah membara. Aku sudah curiga dari dulu. Ternyata kamu sengaja membiarkanku diculik, membuatku hidup lebih buruk dari anjing. Wanita jahat. Aku meraih vas keramik dari rak buku, menghantamkannya ke kepalanya. Arif Santoso meringis kesakitan, melepaskanku. Kamu hidup seperti anjing? Aku pernah menyelamatkanmu sekali, tapi kamu balas dengan kejam. Dasar serigala tak tahu terima kasih. Tahukah kamu betapa bahagianya aku
Setiap kali mendengar kamu menderita, aku ingin mengadakan pesta untuk merayakannya. Arif Santoso, oh Arif Santoso, kamu juga punya hari ini. Haha, lucu banget. Kenapa kamu di kehidupan ini jadi begitu buruk, pendiam pula, bahkan tidak lebih tinggi dariku? Aisyah Rahma menambahkan. Setiap kali melihatnya, bagaimana kamu tahan untuk tidak tertawa? Dia 15 cm lebih pendek dari kehidupan sebelumnya. Aku mencarimu bertahun-tahun, tapi sia-sia. Arif Santoso di kehidupan ini cuma pecundang yang tak bisa bangkit. Lebih cocok angkat bata di proyek. Aisyah Rahma menggertakkan gigi, marah. Lalu kenapa? Setidaknya aku balas 1 poin. Di kehidupan sebelumnya, akulah yang menang, kataku. Kamu memang balas 1 poin, tapi itu dulu. Sekarang kamu miskin, tak punya apa-apa. Semoga saat penyakit ginjalmu kambuh, kamu masih punya uang untuk ganti ginjal. Haha, Aisyah Rahma tiba-tiba tertawa gila. Kenapa aku tidak punya uang? Bukankah aku segera dapat 200 triliun rupiah? Kamu tidak ingin karir Bima Pratama hancur di tanganmu? Kan? Atau grup Changseng bangkrut? Aku tidak membantah, hanya mengambil ponselku, memutar rekaman kamera pengawas dari kamar Bima dan garasi. Aisyah Rahma dan Arif Santoso terlihat menyeret Bima yang tak sadar ke mobil, memotret dengan gila-gilaan. Tak lama mereka menggendongnya ke lift, ke kamar di lantai 3 dan melanjutkan aksi mereka. Terlahir kembali, keduanya serakah sekaligus bodoh. Kalian tadi minta berapa? 200 triliun rupiah. Maaf? 200 triliun rupiah. Maaf, aku tidak punya, tapi aku bisa berusaha membuat hakim menghukum kalian 20 tahun. Tapi itu juga tidak mungkin. Kalian tidak membunuh atau membakar. Paling lama 3-5 tahun sudah bebas. Aku akan membuat kalian seperti anjing liar, datang tanpa apa-apa, pergi tanpa apa-apa, diusir dari rumahku, dan masing-masing dapat hadiah penjara. Aisyah Rahma dan Arif Santoso tidak menyangka situasi berbalik begitu cepat. Ekspresi mereka sulit dilukiskan, seolah menangis karena kebodohan sendiri. Kenapa kamu begitu kejam padaku? Kamu di kehidupan ini sudah punya segalanya. Kenapa masih tidak melepaskanku? Aisyah Rahma menatapku bergumam. Ini kamu yang memaksaku. Nadia Sari, katanya, kalau perlu kita mati bersama. Tanpa uang, aku tidak akan hidup lama. Sebelum mati, menyeretmu bersamaku juga bagus. Dengan wajah datar, dia mendekat, menjambak rambutku, menyeretku ke arah balkon. Diam! Arif Santoso berteriak dari belakang. Dia gigit! Wajah Aisyah Rahma seperti orang gila. Dia menarik rambutku keras, berteriak di balkon. Kenapa? Kenapa? Kenapa Arif Santoso? Kenapa di kehidupan ini kamu begitu tidak berguna? Kenapa kamu tidak bisa melindungiku seperti dulu? Tahukah kamu berapa lama aku mencarimu? 14 tahun. Aku menderita, ditipu harta dan tubuh. Setiap ada kabar tentangmu, aku langsung mencari. Tapi berakhir begini. Kalau aku tidak hidup, semua hancur saja. Nadia Sari, kamu juga jangan bermimpi hidup enak. Paling-paling kita mati bersama.
Dia menyeretku dengan gila, condong keluar balkon. Pagar balkon memang rendah. Sedikit lengah bisa membuatku terjatuh. Aisyah Rahma sudah gila. Aku mencengkeram pagar erat, menjaga keseimbangan, dan untuk tidak ikut mati bersamanya, aku terpaksa mengalah. Aisyah Rahma, di kamarku ada 500 juta tunai. Kamu dan Arif Santoso ambil lalu pergi. Tapi kalian harus janji tidak kembali ke keluarga Joe. Gerakannya tiba-tiba berhenti. Apa katamu? Kalau kalian janji tidak kembali ke keluarga Joe, aku tidak akan melapor polisi. 500 juta cukup untuk operasi nanti. Arif Santoso mendengar seolah tersinggung. 500 juta untuk mengusirku? Kamu gila? Rakus sekali. Itu semua uang tunai yang aku punya. Mau atau tidak, terserah kalian. Emosi Aisyah Rahma perlahan stabil. Bagaimana aku tahu kamu menepati janji? Kalau kami pergi dan kamu lapor polisi, bagaimana? Aku bisa menyerahkan uang di depan ayah dan ibu, asal kalian tidak kembali. Rekaman kamera pengawas tidak akan kusebar. Soal polisi, Arif Santoso tetap anak kandung mereka. Meski mereka kecewa, mereka tidak akan menghancurkannya. Mungkin merasa ucapanku masuk akal, Aisyah Rahma melepaskanku. Baik, aku setuju. Arif Santoso membawa 2 tas besar berisi uang tunai ke parkiran bawah tanah. Seperti yang kukatakan, ayah dan ibu sangat kecewa padanya. Meski tahu dia akan pergi, mereka tidak berniat mengantar. Aisyah Rahma memilih Lamborghini merah, mobil favoritnya di kehidupan sebelumnya. Mobil-mobil ini dulu digunakan olehku dan Bima Pratama di luar negeri. Baru-baru ini dikirim kembali ke sini. Setelah sekian tahun, Aisyah Rahma kembali duduk di mobil kesukaannya. Kegembiraannya tak bisa disembunyikan. Saat Arif Santoso hendak memasukkan tas ke mobil, Aisyah tiba-tiba berubah pikiran. Tunggu, kita ambil Bentley ini saja. Aisyah Rahma melirikku dengan penuh makna. Aku terpaksa mengganti kunci mobil untuknya. Saat mobil menyala, Aisyah Rahma tersenyum penuh arti. Nadia Sari, katanya, 5 miliar kami terima, tapi entah berapa lama uang ini bisa bertahan, bukan? Aku memandangnya seolah terkejut, penuh amarah, tapi hanya bisa menatap tajam, tak bisa berbuat apa-apa. Mobil melaju, pergi bersama senyum puas Aisyah Rahma. Aku menahan ekspresiku, naik lift ke lantai 3, menatap jalan lingkar pegunungan yang membentang di kejauhan. Kata-kata Pak Joko terngiang di telingaku. Aneh, Nona Nadia, kenapa suka tinggal di pegunungan setinggi ini? Pemandangannya memang bagus, tapi kalian anak muda harus hati-hati saat mengemudi. Ini bukan main-main. Di sisi jalan itu jurang dalam. Kata Pak Joko sebenarnya salah. Aku sama sekali tidak suka tinggal di pegunungan. Ban mobil cepat aus, kabut tebal, dan yang terpenting, tapi jalan lingkar pegunungan itu memang menyeramkan. Apalagi jurang dalam di sisinya. Aku sering berpikir,
Kalau mobil tiba-tiba lepas kendali di jalan itu, bukankah tamat sudah? Tapi aku tetap nekat membeli rumah di sini. Bahkan diam-diam kembali ke Indonesia untuk itu. Bagaimanapun, aku bersusah payah mencari tempat yang sesuai dengan rencanaku. Arif Santoso, Aisyah Rahma, aku sudah susah payah memilih lokasi Feng Shui ini untuk kalian. Semoga kalian puas. Di tengah pikiran yang kacau, dalam gelapnya malam, mobil berlampu itu mulai oleng ke kiri dan kanan di jalan. Aku seperti mendengar jeritan melengking memecah malam. Tak sampai 2 detik, terdengar dentuman keras. Mobil menabrak pembatas, lalu terjun lurus ke jurang. Hai, bulan depan harus buru-buru jual rumah ini. Aku tak ingin tinggal di sini lagi. Polisi menghubungi kami untuk segera ke rumah sakit. Aisyah Rahma sudah meninggal. Arif Santoso sedang dirawat intensif yang cukup mengejutkanku. Tak disangka nyawanya begitu kuat. Kami menunggu di rumah sakit selama sehari semalam. Khawatir ayah dan ibu yang sudah sepuh tidak kuat, aku meminta Pak Joko mengantar mereka pulang untuk istirahat, lalu kembali malam nanti untuk menggantikanku. Keputusan ini ternyata tepat. Tak lama setelah mereka pulang, dokter memberitahuku bahwa Arif Santoso sudah sadar, tapi harapan hidupnya tipis. Sebaiknya orang tua segera datang untuk berpamitan. Apa-apaan ini? Tentu saja aku yang masuk ke ruangannya. Arif Santoso terluka parah. Katanya, sebatang ranting menembus kaca depan, menusuk tubuhnya dan kursi penumpang. Ranting yang sangat kuat. Aku berusaha tidak melihat bagian tubuhnya di bawah leher. Tak ingin trauma. Apa yang ingin kamu katakan? Aku akan sampaikan ke ayah dan ibu. Tapi sebaiknya hindari topik sensitif. Seperti kamu curiga mobil itu ku terutama atau semacamnya. Aku ingin bertemu ayah dan ibu. Arif Santoso mengeluarkan beberapa kata dengan lemah. Mereka sudah diantar Pak Joko pulang, tidak bisa kembali secepatnya. Seketika keputusasaan melintas di wajah Arif Santoso. Keputusasaan menjelang kematian. Wajahnya memucat, lalu dia berbicara pelan lagi. Nadia Sari, kamu pasti sangat bangga di kehidupan ini ya? Apa maksudmu? Aku menatapnya curiga. Kamu ingat kehidupan sebelumnya? Meski Arif Santoso sangat lemah, matanya memancarkan arogansi yang kukenal baik. Nada angku dan merasa lebih unggul. Seperti Arif Santoso di kehidupan sebelumnya. Kecelakaan tadi malam, haha, itu ulahmu bukan? Sambil berbicara, darah mengalir dari mulut Arif Santoso. Ternyata dia tidak hanya mengingat kehidupan sebelumnya, tapi kecerdasannya juga kembali. Untungnya tidak ada kamera di ruang ini. Jadi aku bisa jujur. Dengan nyawa aku dan Bima Pratama di kehidupan sebelumnya ditukar nyawa kamu dan Aisyah Rahma di kehidupan ini. Adil bukan? Aku tidak punya banyak kelebihan, tapi pendiam dan penuh dendam adalah salah satunya. Arif Santoso menatapku tajam. Mulutnya bergetar. Benci aku, benci aku. Akhirnya kau balas dendammu. Kau pasti senang. Aku cuma ingin tahu kapan kamu terlahir kembali. Aku bersumpah, aku belum pernah serius ini. Saat diculik pedagang manusia itu, kamu lupa?
Saat kau diseret perempuan tua itu, aku masih melambaimu, bilang selamat tinggal. Saat itu, Kak, sampai jumpa 15 tahun lagi, kataku. Tapi terlalu jauh, kamu pasti tidak dengar. Batuk-batuk, Arif Santoso mengeluarkan darah dengan hebat. Aku menggelengkan kepala, melanjutkan bicara dengan nada sopan. Tidak hanya itu, aku juga tahu tempatmu dijual dulu, bernama Desa Mata Besar, bukan? Di Kecamatan Kangkes, Kabupaten Kangkes. Waktu kamu cerita ke ayah dan ibu, aku langsung tahu itu tempatnya. Sebenarnya, selama ini aku tahu kemana kamu diculik. Tapi, aku sengaja tidak membiarkan ayah dan ibu menemukanmu. Karena aku bilang, kita baru bertemu setelah 15 tahun. Tidak bisa dipercepat, hanya ditunda. Aris Santoso batuk semakin parah. Darah mengalir makin banyak. Dia berdiri gemetar, menunjukku lemah. Kesadaran di matanya mulai memudar. Kamu kejam sekali. Aku kejam? Tanyaku. Tentu tidak kejam. Bagaimana bisa balas dendam? Di kehidupan sebelumnya, saat tahu Bima Pratama tewas karena kamu tabrak, aku berpikir, suatu hari aku akan jadi iblis, menuntut nyawa dari kamu dan Aisyah Rahma. Saat pemakaman Arif Santoso, ibu menangis terseduh-seduh. Ayah seolah menua dalam semalam. Tak ada yang menyangka anak kandung yang baru ditemukan berakhir seperti ini. Tak apa, kesedihan dan penderitaan hanya sementara. Setelah beberapa waktu, ketika duka mereda, mereka akan kembali menjalani hidup dengan tenang. Di kehidupan sebelumnya, akulah yang menderita. Di kehidupan ini, Arif Santoso, tak ada yang benar-benar mengguncang ayah dan ibu. Mereka cukup adil, tidak pilih kasih. Meski aku pernah membenci mereka, beginilah hidup. Apa yang bisa dilakukan terhadap kenyataan? Setidaknya di kehidupan ini, mereka membesarkan Bima Pratama, membuat masa mudanya aman dan sukses, bebas dari penderitaan dan rintangan seperti di kehidupan sebelumnya, menjadikannya bintang paling cemerlang di antara keramaian. Untuk itu, aku bersedia berdamai dengan mereka, karena disuntik obat halusinasi dan obat bius oleh Aisyah Rahma dan Arif Santoso, Bima Pratama dirawat beberapa hari di rumah sakit. Hari Minggu, Pak Joko menjemputnya pulang. Rumah terasa sepi. Kebetulan hari ke-7 kematian Arif Santoso. Dan ayah ibu pergi ke kuil. Aku menelusuri internet, memikirkan kapan waktu terbaik untuk menjual rumah ini. 2 bulan ke depan, bagaimana menurutmu? Tanyaku. Bima Pratama mendekat, menatapku dengan khawatir. Aku mengangguk. Dia tertegun sejenak, lalu memelukku dengan lembut, nadanya hangat. Kalau kamu ingin menangis, menangis saja. Tidak perlu menahan. Aku mematikan ponsel, sedikit bingung. Kenapa aku harus menangis? Bima Pratama melepaskan pelukannya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Kamu benar-benar baik-baik saja. Hubunganku dengan Arif Santoso tidak sebaik yang kamu kira. Kami tidak bertemu bertahun-tahun, seperti orang asing.
Apalagi dia dan Aisyah Rahma sudah menyakitimu begitu parah kali ini. Bima sepertinya teringat foto-foto itu. Tidak apa, sudah kuurus, jawabku. Mengingat Aisyah Rahma pernah berbaring intim di ranjang yang sama dengan Bima, hatiku terasa sesak. Tak tahan aku mengeluh. Kenapa kamu tidak punya kewaspadaan sama sekali? Meski di rumah, kamu harus tetap hati-hati. Dia tersenyum kecil. Kamu dengar sendiri apa yang kamu bilang. Untungnya kamu dan Aisyah tidak benar-benar. Kalau sampai ada apa-apa, mending jadi bujangan seumur hidup. Kamu boleh bersama siapa saja, tapi tidak boleh dengan Aisyah Rahma. Dia merasa ada yang salah, memotong ucapanku. Apa maksudmu? Aku boleh bersama siapa saja? Aku menutup mulut. Wajahku meminta maaf. Maaf, salah bicara. Maksudku, kamu tidak boleh bersama siapapun, apalagi Aisyah Rahma. Kalian punya masalah besar. Bima Pratama mengerutkan kening, seolah ingin bertanya lebih lanjut. Sudah, hari ini Tante Lina libur. Tidak ada yang masak di rumah. Kita beli bahan makanan dan masak sendiri. Sekarang, tanyanya. Iya, aku pesan taksi online sekarang. Dia tampak bingung. Kenapa tidak pakai mobil? Jemariku terhenti di layar ponsel. Mobil-mobil di rumah jangan dipakai dulu. Beberapa hari lagi aku akan panggil orang untuk memeriksanya. Penasaran sekali ya? Aku mengusap keningnya. Bukan apa-apa, rahasia. Suka video ini? Like, follow, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasi agar bisa menerima pembaruan video terbaru.